Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo dan dimanapun teman-teman berada, semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Om Ras dan masih kisah yang ada benang merahnya ya, antara persahabatan Roni dan Bujang. Dan kali ini bagaimana Rian yang tadinya sudah mau move on dari Lebeb ya, pada akhirnya dia bertemu Diang, tapi waduh, penasaran kan buat teman-teman? Ya, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, banyak nih yang baru bergabung nih, kami ucapkan selamat bergabung ya teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Ketika Tuhan akhirnya mengambil Diang. Sesampainya Rian dan Diang di kampung halamannya, orang tua Rian langsung menyambut kedatangan Rian dan gadis itu dengan ramah. "Calon menantu kita, Jang," ucap Suri seraya tersenyum. "Iya, cantik sekali," ujar Bujang. Rian tersenyum kecut. "Kenapa wajahmu pucat, nak?" tanya Suri khawatir. "Panjang ceritanya, Nay. Nanti aku ceritakan. Sekarang ini biarkan dulu Diang beristirahat ya, Nay, Mai," ujar Rian sambil menuntun Diang ke kamarnya. "Kau istirahat dulu ya, aku ke dapur dulu," ujar Rian. "Rian, apa calon istrimu itu sakit?" tanya ibunda Rian. "Inai, dia temanku, bukan calon istriku," bisik Rian. "Mana makanannya, Nay? Kasihan Diang belum makan sedari subuh tadi," ujar Rian lagi. "Nah, ini makanannya," ujar ibunya Rian membukakan tudung saji. Setelah membuatkan teh hangat dan menyiapkan makanan, Rian membawa minuman dan makanan itu masuk ke kamarnya. "Kamu belum makan dari pagi tadi. Lebih baik sekarang kau makan dan minum. Guruku, jika sore begini dia masih sibuk, kita akan pergi ke sana nanti selepas maghrib," ujar Rian sembari menyuapi gadis itu. "Bagaimana darahmu? Apa masih keluar?" tanya Rian. Diang pun mengangguk. "Itu sebabnya aku tidak berani duduk di kasurmu," ujar Diang. "Sudah, jangan pikirkan itu. Nanti aku carikan Upi untuk alas kamu duduk," ujar Rian. "Kalau nanti kamu sembuh dan kamu tetap tidak berani pulang, maka aku bersedia menikahimu," ujar Rian dengan suara bergetar. Diang menggeleng. "Tidak, Rian, aku tidak pantas untukmu," isak gadis itu. "Shh, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kau seperti ini karena aku yang sudah meninggalkanmu sendirian di dalam kamar di mes itu," ucap Rian. Diang menggeleng lagi. "Kamu tidak salah, Rian," ujar Diang sambil mengelus tangan Rian. "Sudah, Rian, aku sudah kenyang," ujar Diang seraya berdiri. "Aku mau numpang ke kamar mandi. Di mana?" "Ah, biar sini aku antar." "Jangan, Rian, aku bisa jalan sendiri. Malu kalau dilihat ibu dan ayahmu nanti dikira macam-macam," ujar Diang. Rian lalu menurunkan Diang dari gendongannya. "Apa kau masih sanggup berjalan?" tanya Rian merangkul bahu Diang. Diang hanya mengangguk. "Rian, aku pinjam handuk atau sarung?" "Ah, baik, aku ambilkan." Diang lalu mandi dan membersihkan darah yang terus-menerus keluar itu. "Diang, ini handuk dan ini untukmu." "Ini CD siapa? Dan siapa yang membuat pembalut kain ini? Kamu?" tanya Diang heran. "Itu milik ibuku, tapi itu masih baru saja dibeli ibuku. Dan yang kain itu aku minta dibuatkan khusus untukmu," ujar Rian. "Lalu, apa kata ibumu?" "Ah, tadi aku meminta ibuku membuatkan untuk perempuan yang sedang haid. Lalu itu yang diberikan ibuku," ujar Rian. Diang lalu keluar dari kamar mandi itu. Lalu Rian membantunya berjalan ke kamar. "Rian, bukakan pintunya, nak," ujar ibunya Rian memanggil. Rian pun segera membukakan pintu untuk ibunya. "Nah, ini bajunya. Semoga kamu suka ya," ujar ibunda Rian seraya memberikan beberapa lembar dasar. "Rian, orang tuamu baik sekali." "Apa kau betah tinggal di sini?"
Tanya Rian lembut. Diang hanya tersenyum. Di malam harinya, kurasa guruku sudah ada di rumahnya. Kita berangkat saja sekarang. Ini pakai jaketku. Rumahnya itu jauh. Kita tidak bisa berjalan kaki. Kalau naik motor, apa kamu sanggup? Atau kita lewat jalan air saja? Terserah kamu saja. Sebaiknya lebih aman kalau kita pakai perahu ces saja, kumam Rian. Kita pamit dulu pada orang tuamu, Yan. Oh iya pasti. Rian lalu memegang tangan Diang dan membawanya keluar kamar. Melihat Rian dan gadis itu, kedua orang tua Rian tersenyum. Mai, aku pinjam perahu ces Amai ya. Aku ingin membawa Diang ke rumah guru, ujar Rian seraya duduk di dekat ayahnya. Pakailah. Memang sejak kapan Amai melarangmu menggunakan ces, ujar Bujang seraya menepuk pundak Rian. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Nai, Mai, ucap Rian seraya mencium tangan orang tuanya. Kami permisi ya, Nah, Mang, ucap Diang ikut mencium tangan kedua orang tua Rian. Mereka berdua pun lalu berjalan menuju sungai. Di tengah jalan, Rian bertemu teman-temannya. Wih, Rian sudah punya calon rupanya. Bagaimana nasib Binoyan? Ujar Midun. Brengsek, umpat Rian. Rian segera menarik tangan Diang untuk melalui teman-temannya. Itu tadi teman-temanku, teman satu kamar, ujar Rian seraya membantu Diang menuruni tangga lempang. Nah, ini perahu cesnya. Tidak apa-apa kan? Ujar Rian. Gak apa-apa. Lalu mereka berdua pun berangkat. 1 jam perjalanan. Akhirnya mereka sampai. Ayo naik. Rumah tunggal itu adalah milik guruku. Rian, tubuhku terasa panas. Tidak apa-apa. Ujar Rian seraya menuntun Diang. Rian, membawa siapa kau itu, nak? Ujar suara dari dalam rumah itu. Oh, abang mengintip ya? Ujar Rian. Diang pun segera memukul tangan Rian. Ujar Rian. Ayo masuk nak, ujar guru Rian. Lelaki parubaya itu tersenyum ramah kala melihat Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika ia melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. Tunggu di situ, Yan, ujar gurunya Rian. Rian dan Diang menurutinya. Kemudian guru Rian mencipratkan air ke tubuh Diang. Lalu ia tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya gurunya Rian. Diang menatap Rian. Darah itu sudah berhenti, ujar Diang. Memangnya tadi abah melihat apa, bah? Sosok hitam, menghirup darah, ujar guru Rian. Jadi darah yang terus keluar itu karena ada yang menghisap ya? Tanya Rian lagi. Ya, makhluk itu masih menunggui gadis ini di luar, ujar gurunya Rian. Lalu bagaimana cara mengusir makhluk itu, bah? Tanya Rian khawatir. Guru Rian menghela nafas panjang. Aku akan memandikan gadis ini. Tolong kau ambilkan mayang ya, ujar lelaki parubaya itu. Di mana mayangnya, bah? Tanya Rian. Di pohonnya, Rian, ujar gurunya. Malam-malam begini aku memanjat pohon pinang, bah, ujar Rian lagi. Iya, jawab guru Rian. Kalau kau tidak sanggup, lebih baik tidak usah. Jangan dipaksakan, Rian, bisik Diang. Jangan khawatir, aku akan mengambil mayang itu, ujar Rian seraya menggenggam tangan Diang. Rian bergegas keluar rumah, lalu ia memanjat pohon pinang itu. Sesaat kemudian, Rian pun kembali dengan membawa mayang. Apa kalian membawa sarung? Ya, bah, ini, bah, ujar Rian seraya memberikan sarung itu kepada gurunya. Pakai sarung itu, ujar lelaki tua itu. Diang pun segera mengganti bajunya di sebuah kamar. Bah, kata amaiku, gadis itu sudah disetubui jin. Apa benar? Bisik Rian. Ya, ada seseorang yang mengirim makhluk itu. Dan istri dari jin itulah yang terus-terusan menghisap darah gadis itu, ujar guru Rian. Rian mengurungkan pertanyaannya saat dia melihat Diang yang sudah datang. Diang lalu dimandikan di tengah rumah dengan diselimuti kain hitam. Setelah selesai mandi, Diang lalu disuruh mengganti sarungnya dan dilarang menoleh ke belakang. Lelaki tua itu kemudian melempar sarung itu keluar. Lalu lelaki tua itu memberikan segelas air kepada Diang. Minumlah. Setelah ini kalian boleh pulang. Tapi ingat, nak, jangan pernah menoleh ke belakang, ujar lelaki tua itu mengingatkan. Ya, bah, aku akan menjaganya. Sesaat kemudian mereka pun pamit untuk pulang.
Setelah 1 jam perjalanan mereka, akhirnya sampailah mereka di Lanting tempat Rian menaruh perahu Ces itu. Rian membantu Diang menaiki tangga lempang itu. Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu beberapa pemuda desa. Namun pemuda-pemuda itu bukan teman Rian. Dan tiba-tiba saja seorang pemuda itu mencolek pantat Diang. Diang ketakutan lalu merapatkan tubuhnya kepada Rian. "Kenapa? Orang itu Orang itu mencolek pantatku," bisik Diang. Rian lalu menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pemuda-pemuda itu. "Hei, kalian itu maunya apa, ha?" bentak Rian. "Hei anak haram, kau itu tidak pantas memiliki kekasih secantik ini. Lebih baik kau izinkan kami mencumbunya barang 1 malam saja." Jawab salah seorang pemuda itu. Tanpa pikir panjang, Rian meninju mulut pemuda itu. Melihat temannya terjatuh, pemuda-pemuda itu langsung mengeroyok Rian. Namun dengan ilmu bela dirinya, Rian dengan mudah mengalahkan seluruh pemuda-pemuda itu. "Jangan kalian pikir selama ini aku diam karena aku takut pada kalian. Aku hanya tidak ingin berkelahi dan melukai kalian," ujar Rian sambil menunjuk wajah pemuda-pemuda itu. "Dan aku paling tidak suka kalian mengganggu kaum perempuan. Dasar banci," ujar Rian. "Ayo kita pulang," ujar Rian sambil menarik tangan Diang. Selama di perjalanan, Rian diam. Dia malu. "Rian, aku minta maaf. Gara-gara aku kau selalu mendapatkan masalah," ujar Diang. Rian menghela nafas. "Ini bukan salahmu. Mereka itu memang sejak kecil sering menghinaku, sering menyebutku sebagai sebutan anak haram," ujar Rian. "Mungkin mereka iri padamu," ujar Diang. Rian tersenyum kecut. "Iri apa? Mereka itu orang kaya. Mereka juga tampan, keren. Sedangkan aku, apa yang aku punya?" ujar Rian tersenyum. Kau Kau punya hati yang baik dan tulus, dan mereka tidak mempunyai itu, Rian," ujar Diang. "Siapapun bisa berbuat baik, bahkan lebih baik dari aku," ujar Rian lagi. Sesaat kemudian, mereka pun berpapasan dengan orang tua Rian. "Nae, Mae, mau kemana?" tanya Rian. "Itu ada yang sakit. Inai sama Amai ingin menjenguknya," jawab Suri. "Nah, kalian pulang saja ya. Ini kunci rumah," ujar Bujang seraya memberikan kunci itu pada Rian. Rian menatap Diang. "Apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh pada keluargaku?" tanya Rian. "Aneh apa?" "Ya, kami," ujar Rian. Diang menggeleng. "Memangnya kenapa?" tanya Diang lagi. Rian tersenyum lalu menggeleng. Mereka kini sudah dekat dengan rumah Rian. Rian membukakan pintu rumahnya. Diang lalu masuk ke dalam kamar Rian dan merebahkan tubuhnya, sementara Rian mengangkat kasur untuknya tidur. Diang tidur di atas ranjang sementara Rian di bawah. "Rian, sebenarnya aku iri padamu," ujar Diang seraya menatap langit-langit kamar. "Iri? Iri kenapa?" "Kau memiliki orang tua yang sangat menyayangimu, sementara aku, kadang-kadang kehadiranku pun sering disebut malapetaka oleh orang tuaku," ujar Diang. Diang, andai kau tinggal di sini selamanya, apa kau mau?" tanya Rian. "Tentu saja," jawab Diang seraya bangun dan ikut berbaring di samping Rian. "Tentu saja aku mau berada di tengah-tengah orang yang penuh kasih seperti kalian," ujar Diang sambil memeluk Rian. Ada perasaan aneh kala itu di hati Rian. Apa Apa kau mau menikah denganku?" tanya Rian. Diang tersenyum lalu membenamkan wajahnya di dada Rian. Rian memeluk Diang, namun hanya sekedar pelukan saja. Rian tidak berani untuk berbuat lebih dari itu. Tak terasa, sudah 5 hari lamanya Diang berada di rumah Rian, dan Diang pun kini sudah benar-benar sembuh. "Rian, apa tidak sebaiknya kamu melamar Diang?" tanya ibunya Rian suatu hari. "Aku pun bermaksud begitu, Inai," ujar Rian tersenyum. Diang pun ikut tersenyum. Malam itu, Rian dan Diang sedang duduk-duduk di teras. Diang bersandar di bahu Rian. "Rian, besok aku izin pulang ya," ujar Diang. "Aku ikut. Aku akan mengantarkanmu sampai ke rumah." "Jangan dulu, kamu tenang saja. Aku pasti akan kembali lagi. Tapi aku takut terjadi apa-apa padamu jika kau pulang seorang diri." "Percayalah Rian, aku akan baik-baik saja. Aku mengantuk, aku tidur dulu ya," ucap Diang seraya mencium pipi Rian. Rian mengikutinya. "Rian, untuk malam ini
Aku tidur bersamamu ya, ujar dia. Seraya turun dan berbaring di sebelah Rian, mereka tidur berpelukan. Keesokan harinya, Rian bangun dengan wajah ceria. Diang, Diang, panggil Rian. Diang kemana nah? Tanya Rian. Tadi dia bilang mau membeli makanan untukmu, ujar ibunda Rian. Rian pun kembali masuk ke dalam kamar. Dia duduk di atas ranjangnya sambil menunggu dia. Tiba-tiba saja Rian melihat secari kertas di atas ranjangnya. Dengan hati berdebar, Rian mengambil kertas itu dan mulai membaca tulisan di kertas itu. Rian, sejujurnya aku sangat mencintaimu, tapi aku sadar dengan keadaanku yang sudah tidak suci lagi. Aku takut akan mengecewakanmu. Aku pergi, jangan mencariku. Aku yakin suatu hari nanti kau akan mendapatkan kekasih yang lebih baik dari aku. Aku aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan saat kita bersama. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Rindu pelukanmu, rindu melihat senyummu, dan merindukan semua yang ada pada dirimu. Jaga baik-baik ya dirimu. Aku sengaja pergi diam-diam karena aku tahu kau pasti tidak akan mengizinkan aku pergi. Jangan pernah bersedia saat kau membaca surat ini. Aku baik-baik saja di sini. Jangan lupa bahagia. Dari yang mencintaimu, Diang. Air mata Rian jatuh saat ia membaca surat itu. Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kau setega ini padaku. Isak Rian. Suri kaget kala mendengar tangisan Rian. Ya Allah, Rian, kau kenapa? Mimpi buruk? Tanya ibunya kaget. Nay, Diang pergi, Nay. Dia meninggalkanku, Nay. Isak Rian seraya memeluk ibunya. Apa iya? Tapi dia pamit tadi hanya memakai jaketmu dan tidak membawa apa-apa, ujar ibunya Rian. Baca ini, Nay. Baca, ujar Rian sambil menyerahkan kertas itu. Ya Tuhan, apa kau pernah mengungkit atau menyinggung tentang satu hal itu padanya, Rian? Tanya ibunya Rian. Tidak, tidak, Nay. Aku bahkan tidak pernah membahas masalah itu, ujar Rian. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan berlari keluar rumah. Rian, mau kemana kamu? Teriak ibundanya. Rian berlari mencari Diang. Ia menanyakannya kepada setiap orang yang ia temui, bahkan Rian datang kembali ke mesnya. Rian, kenapa lama sekali baru kesini? Tanya Toto. Apa kau melihat gadis yang bersamaku saat malam itu? Tanya Rian. Oh, yang cantik itu ya? Baru-baru melihat dia, Yan. Ketemu saja kamu baru hari ini, ujar Toto lagi. Rian lalu berlari menuju warung. Nah Rian, mau beli apa? Tanya ibu-ibu pemilik warung itu. Aku kesini bukan untuk berbelanja, Bu. Aku ingin menanyakan tentang gadis yang dulu itu pernah kubawa kemari, ujar Rian. Oh, Diang maksudmu? Tanya ibu itu. Ya, dari mana? Dari mana ibu tahu namanya? Tanya Rian. Sekitar 3 jam yang lalu dia kesini. Katanya dia mau pulang. Terus tadi dia juga meninggalkan nomor teleponnya pada ibu karena dia mau pulang tapi tidak punya ongkos. Lalu ibu kasih pinjam uang ke dia, ujar ibu. Dia membawa HP, Bu? Tanya Rian. Iya, karena tas dan pakaiannya ditemukan warga di rumah dukun yang di sana itu. Dia ngecas juga tadi di sini, ujar ibu itu. Boleh saya meminta nomor teleponnya, Bu? Dan ini uang untuk membayar utangnya, ujar Rian sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Ibu terima ya, ini nomor teleponnya, ujar ibu warung itu tersenyum dengan perasaan kacau dan tangan yang gemetar karena tidak makan. Rian segera menelpon nomor itu. Halo, ujar suara di ujung telepon. Diang, ini aku Rian. Tolong jangan dimatikan teleponnya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Diang. Tolong bawa aku bersamamu, isak Rian. Ia tidak bisa lagi membendung air matanya. Rian, maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu. Maaf Rian, aku tidak bisa lagi kembali ke sana. Tolong jangan hubungi aku lagi. Diang, halo Diang. Teriak Rian. Bu, kemana tujuan gadis itu, Bu? Tanya Rian. Katanya sih ke Kalimantan Selatan. Cuma alamat lengkapnya ibu tidak tahu, ujar ibu itu sedih. Rian terduduk. Rian, ada apa Yan? Tanya Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar Rian. Rian hanya diam. Tiba-tiba saja ada sebuah pesan masuk di handphone Rian. Rian, jaketmu ku bawa, dan jika sewaktu-waktu aku merindukanmu, maka aku akan memakainya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau mau memaafkan aku.
Aku mencintaimu. Dengan cepat, Rian membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tidak peduli apakah kau masih perawan atau tidak. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya, Diang. Aku tidak akan menikah jika itu bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu, namun sia-sia. Rian, aku antar kau pulang ya, ujar Toto. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri, ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya kini sudah tidak ia pedulikan lagi. Tak terasa, sudah 2 hari lamanya Rian berjalan, dan setelah dekat dengan desanya, Rian dikeroyok oleh pemuda-pemuda yang dulu pernah ia pukuli. Rian hanya diam, ia tidak melawan sedikit pun. Ia lalu ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru saja pulang berburu. Lalu, orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun Rian, ujar bujang. Tak lama kemudian, setelah Rian sadar dari pingsannya, "Nai, HP-ku mana, Nai? Apa dia yang menelponku atau mengirimkan pesan untukku?" tanya Rian saat ia sadar dari pingsannya. "Maafkan Inai, Yan. Inai sudah memarahi gadis itu karena dia kamu menjadi seperti ini. Tidak ada syukur-syukurnya dia sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia apa adanya. Tapi dia masih tega untuk menyakitimu," bentak ibunya Rian. Rian pun hanya terdiam. "Kalau begitu, mana HP-ku, Nai?" ujar Rian lesu. "Ini, tapi jangan pernah lagi menghubungi anak itu," ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu padanya. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari dia. Setelah Rian membaca pesan itu, Rian pun langsung menelpon Diang, namun nomor itu kini sudah tidak aktif lagi. Berbulan-bulan setelah itu, Rian masih sering mengirimkan pesan untuk Diang, walaupun dia tahu nomor Diang tidak pernah aktif lagi dan Rian pun tidak pernah menghapus nomor itu. Dia masih berharap suatu saat nanti Diang akan menghubunginya lagi. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian lalu mengangkat panggilan itu dengan malas-malasan. "Halo Rian, ini aku Diang. Bagaimana kabarmu?" tanya suara lembut dari seberang sana. Rian melonjak kegirangan setelah mendengar nama si penelpon. "Diang, Diang, aku merindukanmu," ujar Rian. "Aku juga," ucap Diang. "Di mana? Di mana alamatmu? Aku akan pergi menemuimu," ujar Rian lagi. "Rian, apakah kau masih sendiri selama ini?" tanya Diang dengan suara serak. "Ya, ya, aku selalu berharap bisa bersamamu lagi. Setiap hari aku menunggu kau menghubungiku. Dan sekarang ternyata penantianku tidak sia-sia. Diang, alamatmu di mana? Aku akan pergi ke sana untuk melamarmu," ujar Rian senang. "Rian, aku sekarang sakit. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selama-lamanya. Darah itu keluar lagi, Rian. Dan sekarang lebih parah," ujar Diang dengan suara serak. Aku akan menyebutmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu. Jangan khawatir." "Aku tidak diizinkan orang tuaku kemana-mana, Rian," ujar dia. "Rian, aku hanya ingin mendengar suaramu. Itu saja," ucap Diang lagi. "Sayang, kenapa diam? Jangan jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja." "Bagaimana aku tidak khawatir? Kau adalah perempuan yang aku sayangi," ujar Rian. "Aku juga sayang kamu, Rian," ujar suara itu manja. "Tuh, diam lagi. Ya sudah kalau kamu tidak ingin bicara denganku," ujar Diang merajuk. Aku aku mencintaimu." Diang tolong katakan alamatmu." "Di mana alamatmu?" tanya Rian. "Nanti akan kuberitahu, tapi tidak sekarang. Sekarang ini aku hanya ingin mendengar suaramu sebagai pengobat rinduku," ujar Diang manja. Diang tolong jangan permainkan aku. Aku memang pemuda kampung, tapi aku benar-benar tulus mencintaimu. Kalau memang benar kau mencintaiku, berikan alamatmu dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu," ujar Rian. "Apa kau tak menyesal dengan keadaanku sekarang?" Tidak akan. "Aku malu dengan keadaanku, Rian. Aku sakit," ujar Diang lagi. "Shh, aku tidak peduli keadaanmu seperti apa. Cepat katakan saja di mana alamatmu," tanya Rian. Diang lalu menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Dengan cepat Rian menulisnya di sebuah kertas. "Aku akan berangkat hari ini juga," ujar Rian seraya mematikan teleponnya hari itu juga. Setelah ia berpamitan pada orang tuanya, Rian langsung berangkat.
Setelah memakan waktu perjalanan yang lumayan panjang, Rian pada akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian lalu mengetuk pintu rumah itu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. "Mau cari siapa, nak?" tanya wanita parubaya itu ramah. "Apa benar ini rumahnya Diang?" tanya Rian. "Diang?" ulang wanita parubaya itu. "Biarkan dia masuk, Cil," ujar suara yang sangat dikenali Rian dari dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar dan menyuruh Rian masuk. "Diang?" ujar Rian menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum. "Kamu kaget ya? Masuk," ucap gadis itu lembut. "Di mana? Di mana orang tuamu?" tanya Rian. "Mereka pergi, jarang pulang. Aku hanya ditemani acilku saja," ujar Diang seraya menarik tangan Rian. "Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu," ujar Diang lembut. "Diang, wajahmu pucat sekali," ujar Rian menatap wajah gadis itu. "Rian, aku tidak menyangka jika kau benar-benar datang ke sini," ucap gadis itu lagi seraya menyentuh pipi Rian. "Rian, aku jujur, sebenarnya Diang itu bukan namaku. Itu hanyalah nama panggilan. Nama asliku adalah Hana," ujar gadis itu. "Gelar Diang itu diberikan almarhum kakekku, tapi terserah kamu saja mau memanggilku apa," ucap gadis itu sambil tersenyum. Kalau kalau sayang bagaimana?" tanya Rian. Gadis itu menunduk. "Aku siapkan makanan untukmu ya," ujar gadis itu. "Aku tidak lapar," ujar Rian menarik tangan gadis itu. Rian memeluk Diang. Diang membalas pelukan Rian. "Diang, aku ingin kau menjadi istriku. Kita pikirkan masalah itu nanti saja ya," bisik Diang. Rian pun mengangguk memeluk tubuh Diang dengan erat. "Aduh," ringis Diang seraya memegangi perutnya. "Kenapa?" tanya Rian. Diang pun menggeleng. Tidak apa-apa," jawab Diang seraya duduk di atas ranjang dengan tangan yang masih memegangi perutnya. Diang berdiri, lalu ia berjalan ke arah kamar mandinya yang ada di dalam kamarnya. Rian mengikuti gadis itu karena ia khawatir. Kau berdarah," ujar Rian menunjuk darah yang mengalir di sela-sela paha putih Diang. Diang berusaha tersenyum seraya menutup pintu kamar mandinya itu. "Rian, bisakah kau ambilkan aku pembalut?" ujar Diang dari dalam kamar mandi. Di mana?" "Di dalam lemariku." "Ini," tanya Rian seraya menyodorkan sesuatu. "Bukan itu Rian, itu kapas," ujar Diang menolak. "Aduh, lalu yang mana?" "Ya sudah, tidak usah," ujar Diang seraya membuka pintu lalu berjalan ke arah lemarinya. Lalu ia masuk lagi ke kamar mandi. "Diang, apa tidak sebaiknya kau berobat saja?" ujar Rian. Diang membuka lacinya dan mengeluarkan berbagai macam obat dari rumah sakit. Ini yang harus aku telan setiap harinya. Sebanyak ini," ujar Rian prihatin dengan bibir tersenyum. Diang mengangguk. Maksudku, apakah kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai?" "Kalau untuk pergi ke dukun, aku takut, Rian." "Tapi kau..." "Shh, aku tidak ingin membahas itu dulu, Yan," ujar Diang sambil menempelkan telunjuknya ke mulut Rian. Diang memeluk Rian. Rian menciumi wajah kekasihnya itu. "Rian, apa kau benar-benar ingin menikahiku?" Tentu saja. Itu memang tujuanku datang ke sini," ujar Rian sambil memeluk Diang. Diang pun tersenyum. "Tapi melihat kota tempat tinggalmu, aku jadi khawatir. Apakah kau mau menikah denganku?" ujar Rian. "Di sini banyak pemuda-pemuda tampan. Pasti tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanyalah seorang pemuda desa dari desa terpencil. Jelek pula," ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. "Tapi yang baik dan tulus menyayangi aku itu hanya kamu," ujar dia. "Apa kau tidak malu mempunyai kekasih sepertiku?" "Kau terlalu banyak bicara, Rian," ujar dia yang merajuk. Hari-hari saat Rian berada di sana menjadi hari-hari yang sangat indah, dan sampailah di mana hari itu Rian harus pulang untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar mereka mau merestui hubungannya dengan dia. Di perjalanan pulang, Rian selalu memikirkan Diang, dan tanpa terasa Rian kini sudah sampai di kampung halamannya. "Rian, kamu baik-baik saja, nak?" tanya ibunya. "Bagaimana dengan Diang, Yan?" tanya sama Ibu Jang. Rian menghela nafas panjang. "Semuanya baik-baik saja, Mai,"
ujar Rian. Oh iya, aku lupa menelpon Diang, ujar Rian seraya mengeluarkan handphonenya. Halo sayang, gimana? Kamu sudah sampai rumah? Ujar suara lembut itu. Baru saja sampai. Kamu bagaimana? Sehat-sehat saja kan? Tanya Rian. Iya, aku sehat. Kamu pasti capek. Istirahat dulu ya. Nanti malam telepon lagi. Aku selalu menunggumu. Ujar Diang. Setelah itu, Rian pun tertidur. Rian, bangun Rian. Makan dulu nak. Panggil Amai bujang. Iya Mai, jawab Rian dari dalam kamar. Rian segera membuka pintu kamarnya. Ia melangkah ke dapur untuk mencuci mukanya. Rian, bagaimana dengan kondisi Diang? Tanya ibunya Rian. Dia sedang sakit, Nay. Itunya terus-menerus mengeluarkan darah. Tubuhnya kini kurus dan wajahnya sangat pucat, Nay. Ujar Rian sedih. Itu bilulang. Penyakit berhantu itu, Yan. Ujar ibunya Rian. Lalu, apa Inai tahu cara menyembuhkan penyakit itu? Tanya Rian cemas. Jika seseorang terkena bilulang, hanya ada dua kemungkinannya. Kalau tidak mati, ya lumpuh. Itu pun kalau kita berhasil menemui dukun yang sudah mengirimkan penyakit itu. Ujar ibunya Rian. Apa tidak ada cara lain, Inai? Tanya Rian. Inai juga kurang tahu, Rian. Mungkin ada cuma peluang untuk sembuh sangat-sangat kecil. Ujar ibunya Rian. Inai, Amai, kalau aku menikahi Diang, apakah Inai dan Amai merestui? Tanya Rian. Ayah dan ibunya Rian saling berpandangan. Amai setuju, Yan. Jika memang itu yang bisa membuatmu bahagia, Amai dan Inai pasti akan selalu mendukung keputusanmu, nak. Ujar Bujang. Ibunda Rian mengangguk mengiyakan ucapan Bujang. Kenapa akhir-akhir ini nomor Diang sering tidak aktif? Batin Rian. Aku harus menemuinya. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Ujar Rian seraya memasukkan pakaiannya yang akan ia bawa ke dalam tas. Inai, Amai, aku ingin pamit. Ujar Rian. Pamit? Pamit kemana? Tanya ibunya Rian. Ke Kalimantan Selatan. Aku khawatir dengan Diang, Nay. Sudah hampir seminggu ini nomornya tidak aktif. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Ujar Rian. Ya sudah, pergilah Rian. Hati-hati ya nak. Ujar Bujang. Tapi aku tidak menginginkan Rian pergi malam-malam begini, Jang. Ujar Suri. Sudah, biarkanlah dia pergi, Suri. Bukankah jika Rian bahagia, itu adalah harapan kita? Ujar Bujang. Ya sudahlah, ujar Suri. Aku pamit ya, Nay. Mai, ujar Rian. Lalu ia berlari keluar rumah. Sepanjang perjalanan, Rian selalu terbayang-bayang wajah kekasihnya itu. Sesampainya Rian di rumah Diang, rumah itu terlihat sepi. Rian mengetuk pintu rumah itu. Sesaat kemudian keluarlah seorang wanita parubaya. Namun ini bukan Acil atau ART-nya Diang. Mau cari siapa? Tanya wanita itu dengan suara serak. Matanya terlihat sembab. Saya mau cari Hana, Bu. Ujar Rian dengan sopan. Wanita parubaya itu terdiam sesaat. Mari masuk, nak. Kamu pasti Rian kan? Ujar wanita parubaya itu ramah. Ana sudah menceritakan tentang kamu pada ibu. Terima kasih. Kamu sudah mau menolong anak ibu. Ujar wanita parubaya itu mulai terisak. Sekarang Diang, maksud saya Hana, di mana, Bu? Tanya Rian. Hana sudah meninggal 5 hari yang lalu di rumah sakit. Ujar wanita parubaya itu terisak. Meninggal? Apa? Tanya Rian. Dadanya bergemuruh. Nafasnya terasa sesak. Wanita parubaya itu mengangguk. Di dalam kamarnya ada sesuatu yang ingin ia berikan padamu. Ayo, masuklah ke kamarnya, nak. Ujar wanita parubaya itu. Lalu pergi meninggalkan Rian. Rian melangkah ke kamar itu. Ia teringat masa-masa saat ia bersama dengan Diang. Dengan tangan yang gemetar, Rian membuka pintu itu seketika. Ingatannya pada Diang semakin membuatnya hancur. Rian melihat di atas tempat tidur Diang ada secari kertas dan jaket Rian yang dulu pernah dibawa Diang pulang. Tangan Rian meraih kertas itu. Teruntuk sayangku Rian, mungkin saat kau membaca surat ini, aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Rian, terima kasih atas semua perhatianmu, kasih sayangmu padaku selama ini. Kebersamaan kita selama ini akan selalu kukenang. Maaf.
Kepalaku pusing, padahal masih banyak yang ingin aku sampaikan di dalam surat ini. Penyakitku ini sudah sangat parah, Rian. Kata dokter, bagian di dalam perutku sebagiannya sudah mulai membusuk. Kamu jangan sedih ya, karena saat kamu membaca surat ini, semua rasa sakitku sudah hilang. Dan mungkin saja aku ada di dekatmu sekarang. Jangan terlalu memikirkan aku ya. Jangan lupa senyum, karena jika aku sudah pergi, aku akan terus memperhatikanmu dari kejauhan. Ingat Rian, senyum, jangan menangis. Dari yang selalu mencintaimu, Diang. Rian berusaha tersenyum, namun sangat sulit baginya untuk tersenyum. Air matanya mengalir. Rian berjalan keluar kamar. Di luar kamar sudah ada ibunda Diang yang sedang menangis terisak. Bu, kalau saya boleh meminta izin, saya ingin menjenguk makam Hana untuk yang terakhir kalinya, ujar Rian dengan suara bergetar. Mari ibu antar nak, ujar ibunya Diang seraya berjalan mendahului Rian. Makam Diang berada di halaman belakang rumah itu. Rian bersimpu di makam almarhum Diang. Di batu nisan itu tertulis nama Hana Zulaiha yang merupakan nama asli dari Diang. Kenapa? Kenapa kau secepat ini meninggalkan aku, Diang? Di saat aku sudah mulai mencintaimu, kenapa kau malah pergi? Batin Rian. Diang sudah meninggal, Nay, isak Rian. Sabar Rian, mungkin ini semua cobaan, ujar ibunya Rian. Cobaan apa lagi, Nay? Apakah masih kurang penderitaanku saat aku harus kehilangan Lebeb? Dan sekarang aku harus kehilangan lagi. Sudah 2 kali, Nay, isak Rian. Apakah memang aku ditakdirkan untuk melajang seumur hidup? Ujar Rian. Jangan bicara seperti itu, nak. Tidak baik, ujar ibunya. Lalu aku harus bagaimana, Nay? Apa aku harus bersorak kegirangan berkeliling desa? Ujar Rian. Sakit, Nay. Sakit sekali rasanya, ujar Rian lagi. Rian, apa tidak sebaiknya kamu pergi ke Mumar? Jujur, Inai khawatir padamu, nak. Sebab sudah 2 kali kau tidak jadi menikah. Inai takut ada yang sengaja mengunci jodohmu. Inai pikir ini tidak mungkin kebetulan, ujar Suri. Rian menatap ibunya. Mumar, Nay? Di mana itu, Nay? Tanya Rian pada ibunya. Kamu memang belum pernah ke sana, Rian. Tapi amaimu akan menemanimu ke sana ya, ujar Suri. Dukun, Nay? Tanya Rian. Sudahlah, nanti kau akan tahu sendiri, ujar Suri. Nay, dikunci jodoh itu seperti apa? Tanya Rian lagi. Banyak macamnya, Yan. Biasanya itu bertujuan agar yang dikunci jodohnya itu tidak akan menikah seumur hidup. Ada saja halangannya, Rian, ujar Suri sambil membelai rambut Rian. Untuk apa? Untuk apa mereka melakukan itu, Nay? Tanya Rian lagi. Mungkin saja ada orang yang sangat menyukai seseorang, tetapi selalu ditolak. Jadinya dia tidak rela jika pujaannya itu menikah dengan orang lain. Begitu kurang lebih, Rian, ujar ibunda Rian menjelaskan. Rian pun mengangguk. Keesokan harinya, Rian berangkat bersama Amai Bujang ke Mumar untuk bertemu dengan Amang Yansah. Ya begitu teman-teman, luar biasa sekali kisah dari Om Ras ini ya, kayak hanyut nih dalam petualangannya Rian. Bagaimana Rian yang merupakan anak dari Roni ya, Roni dan Suri, yang pada akhirnya setelah kematian Roni diasuh oleh Bujang dan Suri di sini semakin besar. Tapi kok udah 2 kali ya berarti nih, dari Lebeb sekarang Diang, di saat dia sudah membuka hatinya buat wanita lain tapi di situ gagal. Nah, di endingnya ini nih ibunya curiga nih, apakah ada sesuatu. Jadi kalau udah berkali-kali seperti ini bukan kebetulan bagi Suri, dan disinilah nanti Rian akan dibawa ke daerah yang ada di Kalimantan Tengah, yang mana nih makin seru nih. Saya bocorin deh. Ini adalah dibawa ke rumah atau kediamannya Om Ras. Jadi di sini Rian masih ada hubungan dengan Om Ras, entah sepupu atau apa, yang masih ada kerabat ya, ada hubungan kerabat, dan dibawa ke rumah Om Ras untuk disembuhkan. Tapi yang menyembuhkan di sini adalah orang tua dari Om Ras yang bernama Amang Yansah. Makin penasaran kan akan kelanjutan kisahnya? Buat teman-teman jangan lupa besok jam 12 siang kita langsung gas untuk kelanjutannya. Terima kasih kepada Om Ras atas kisahnya yang luar biasa.
Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.